Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Melalui program Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4, kita akan masuk di dalam saat teduh malam saat ini. Dan karenanya, mari kita sejenak mendengarkan satu persembahan pujian.
di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk dalam doa sebelum kita membaca sabda Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh memahami firman ini dengan baik dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya membaca firman Tuhan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca mendengarkan sabda Allah. Diberkati kita yang melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, aktivitas apa yang paling sering kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan. Pernahkah kita menyadari bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk berpikir? Dari berpikir lahir tindakan nyata sebagai buah dari pikiran. Sebagai contoh, jika kita banyak memikirkan seseorang yang kita kasihi, maka kita berusaha untuk menyenangkannya melalui ucapan dan tindakan kita. Sebaliknya, kebencian yang tersembunyi dalam pikiran akan melahirkan sikap dan perkataan yang kurang menyenangkan. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan orang percaya agar senantiasa bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir akan segala hal, dan bertekun dalam doa. Semua ini akan mendatangkan damai sejahtera di hati manusia. Namun, untuk mendapatkan berkat tersebut, kita harus menuntun pikiran kita. Sebab tanpa terkendali, pikiran kita sering membawa kita ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti anak panah yang selalu memiliki sasaran, demikianlah selayaknya kita memiliki arah saat berpikir. Hari ini kita diingatkan untuk memegang kendali atas pikiran kita. Kendali tersebut adalah firman Tuhan. Mengarahkan pikiran kita sesuai kebenaran Tuhan
akan membimbing cara berpikir kita. Terlebih sebagai warga surgawi yang ditempatkan di dunia ini untuk sementara waktu, kita diharapkan memikirkan hal-hal surgawi. Itu bisa kita baca dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang sangat penting sekali untuk selalu memelihara pikiran kita. Sebab kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran kita, ada sesuatu yang mengobsesi kita. Kadang-kadang kita secara logika ingin mencapai sesegera mungkin, tanpa kita menyadari bahwa kita boleh merencanakan, kita boleh memikirkan, kita boleh merancangkan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Luar biasa firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 tadi ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah dititahkan oleh Allah dalam Alkitab, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita memikirkan segala yang dikehendaki oleh Allah. Kita disuruh untuk selalu positive thinking, bukan negative thinking. Kita kadang-kadang terjebak di dalam negative thinking. Sesuatu yang kita lihat kadang-kadang kita selalu memikirkan sisi negatifnya, bukan sisi positifnya. Nah, ini titik lemah kita, saudara-saudara. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk selalu positive thinking. Bagaimana memelihara pikirannya, bagaimana yang manis mau dipikirkan, bagaimana yang benar mau dipikirkan, bagaimana memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah, bagaimana memikirkan pelayanan-pelayanan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang disebut Allah sebagai pemenang. Nah, saudara, dalam lonjakan pandemi, banyak orang selalu berpikir, termasuk umat Allah, mungkin juga saya dan saudara-saudara, kita selalu memikirkan mengapa Tuhan sudah sekian lama, 1 tahun lebih. Ini secara logika. Kita selalu memikirkan mengapa Tuhan begitu lama membiarkan manusia ini berada dalam tekanan COVID. Mengapa Tuhan tidak sesegera mungkin? Mengapa Tuhan tidak mengangkat atau melemparkan COVID ini jauh dari bumi, jauh dari kehidupan manusia? Tetapi mari coba saudara-saudara kita melihat di balik peristiwa COVID-19 ini, ada rancangan Allah yang terbaik. Ada rencana Allah yang terbaik. COVID-19 ini harus membawa kita kepada positive thinking. Jangan kita selalu memikirkan bahwa seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Memang, apalagi di negeri kita ini selalu segala-galanya dipolitisasi. COVID dipolitisasi. Vaksin dipolitisasi. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya kita harus selalu menentukan arah pikiran kita, menentukan pola berpikir kita sebagai umat Allah untuk melihat COVID-19 ini dalam rancangan Allah. Tidak bisa kita persalahkan Tuhan. Tidak bisa kita persalahkan siapa-siapa. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan malam ini, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang mau dipikirkan saudara-saudara? Itu tadi. Semua yang benar, semua yang baik,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang diperkenan oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diarahkan oleh sabda Allah bahwa mari kita memikirkan semua yang terbaik. Yang terbaik, bukan yang tidak baik. Inilah firman Allah yang menyuruh kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini, justru kita tidak tertekan dalam pemikiran yang tidak baik, tetapi justru kita diarahkan kepada bagaimana kita memikirkan yang baik. Sebab Allah itu baik, makanya kita disuruh untuk melakukan yang terbaik, termasuk bagaimana memikirkan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini. Inilah firman Tuhan, saudara-saudara. Mudah-mudahan membuat kita untuk terus positive thinking sekalipun di dalam tekanan COVID-19. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mendengarkan satu pujian sebelum kita memasuki doa syafaat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saudaraku yang terkasih, mari kita tunduk sejenak dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji nama-Mu. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu malam ini. Sejenak waktu kami membangun relasi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini yang menyuruh kami untuk selalu memikirkan yang terbaik. Karena Allah itu baik. Biarlah kiranya Tuhan sebagai umat-Mu, kami selalu memikirkan yang terbaik. Bukan mendahulukan dan memikirkan kepentingan-kepentingan kami. Tetapi pertama-tama bagaimana kepentingan Allah yang harus kami pikirkan.
dan yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami berdoa, mendoakan akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi, Tuhan topang dan hiburkan mereka. Mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup karena berbagai persoalan, karena tekanan ekonomi, karena persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan biaya-biaya hidup, persoalan hubungan dengan sesama, terlebih hubungan dengan Allah. Tuhan, angkatlah setiap beban-beban pergumulan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena berbagai berkat-berkat Allah. Tuhan, mari Engkau sempurnakan setiap sukacita kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan gerejamu yang ada di seluruh bumi. Tuhan berkati supaya kami gerejamu selalu positive thinking, supaya kami selalu memikirkan yang terbaik, memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah, sehingga demikian dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Kami juga berdoa, mendoakan akan situasi bumi yang masih berada di dalam cengkeraman COVID-19. Tuhan, kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Kristus. Sebab Kristus telah menyelesaikan segala perkara di bumi ini. Ketika Engkau disalib, ya Tuhan Yesus, Engkau mengatakan pada akhir perkataanmu di kayu salib, sudah selesai. Itu berarti bahwa tidak ada satupun persoalan di bumi ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Kristus. Dan biarlah kiranya kami umat-Mu Tuhan boleh menyerahkan semuanya ini kepadamu, bahwa Yesus pasti dapat menyelesaikan persoalan COVID ini. Dan ajarlah kami untuk selalu berhikmat mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Bapa, inilah doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan satu persembahan pujian lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
Saudara, pergilah dalam kehidupanmu, aminkanlah sabda Allah, pikirkanlah yang terbaik, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam ini sampai selama-lamanya. Amin.